Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah materi cuti pegawai. Materi ini adalah untuk kelas 12, otomatisasi tata kelola kepegawaian. Adapun kompetisi dasar dari materi ini adalah menerapkan cuti pegawai. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan pemberian cuti pegawai. Materi berikut ini akan membahas tentang cuti pegawai bagi aparatur sipil negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Definisi cuti. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Cuti diberikan dalam rangka usaha menjamin kesegaran jasmani dan rohani, maka kepada pegawai negeri sipil setelah bekerja selama jangka waktu tertentu perlu diberikan cuti. Cuti adalah hak pegawai negeri sipil. Oleh sebab itu, pelaksanaan cuti hanya dapat ditunda dalam jangka waktu tertentu apabila kepentingan dinas mendesak. Berikutnya adalah pejabat yang berwenang memberikan cuti. Di antaranya menurut PP Nomor 11 Tahun 2017, cuti diberikan oleh PPK atau Pejabat Pembina Kepegawaian yang dapat didelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat di lingkungannya untuk memberikan cuti, kecuali ditentukan lain dalam peraturan pemerintah atau peraturan perundangan lainnya. Adapun pejabat-pejabat yang berwenang untuk memberikan cuti adalah sebagai berikut. 1. Pemimpin lembaga tertinggi atau tinggi negara bagi pimpinan sekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara. Kedua, Menteri, Jaksa Agung, pimpinan lembaga pemerintah non-departemen, pimpinan kesekretariatan lembaga tertinggi dan tinggi negara, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden bagi pegawai negeri sipil dalam lingkungan kekuasaannya. Ketiga, Kepala Perwakilan Republik Indonesia bagi pegawai negeri sipil yang ditugaskan pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Keempat, Gubernur dan Bupati atau Wali Kota berwenang memberikan cuti kepada pegawai negeri sipil dalam lingkungannya masing-masing, kecuali cuti di luar tanggungannya. Yang kelima, Menteri atau pimpinan lembaga bagi pegawai negeri sipil pusat yang dipekerjakan atau diperbantukan di daerah otonomi yang mengambil cuti di luar tanggungan negara. Yang keenam, para pejabat yang ada di bawah para pejabat tersebut di atas setelah mendapat pendelegasian dari para pejabat tersebut di atas berhak memberikan cuti, kecuali cuti di luar tanggungan negara. Pendelegasian tersebut dilakukan dengan mempergunakan surat keputusan. Bagian C. Macam-macam cuti. Ada beberapa macam-macam cuti. Cuti bagi pegawai negeri sipil adalah 1. Cuti tahunan. Pengertian cuti tahunan adalah merupakan cuti yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 tahun secara terus-menerus dan berhak atas cuti tersebut selama 12 hari kerja. Cuti tahunan dapat diambil secara terpisah-pisah dengan ketentuan setiap bagian tidak boleh kurang dari 3 hari kerja. B. Syarat-syarat cuti tahunan. 1. Pegawai yang bersangkutan telah bekerja sekurang-kurangnya 1 tahun secara terus-menerus. 2. Pegawai yang bersangkutan telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang. Lama cuti tahunan. Lama cuti tahunan antara lain 1. Lama cuti tahunan adalah 12 hari kerja dan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu kurang dari 3 hari kerja. Kedua,
Cuti tahunan dapat ditambah 14 hari kerja apabila transportasi ke tempat yang dituju dalam kondisi sulit ditempuh. D. Penangguhan cuti tahunan. Demi kepentingan dinas mendesak, cuti tahunan dapat ditangguhkan paling lama 1 tahun dan dapat diambil dalam tahun berikutnya dengan lama cuti 24 hari, termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan. E. Pegawai negeri sipil yang tidak berhak atas cuti. 1. Guru, diantaranya guru sekolah dasar. Kedua, dosen perguruan tinggi yang mendapat libur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yang kedua, jenis cuti adalah cuti besar. Syarat-syarat cuti besar adalah: 1. Pegawai yang bersangkutan telah bekerja sekurang-kurangnya 6 tahun terus-menerus. 2. Pegawai yang bersangkutan telah mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang. 3. Pegawai yang bersangkutan telah mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang. B. Lama cuti besar. Lama cuti besar adalah selama 3 bulan. C. Cuti besar yang tidak diambil. 1. Apabila tidak diambil tepat pada waktunya, cuti besar dapat diambil pada tahun-tahun berikutnya. 2. Keterlambatan mengambil cuti besar tidak diperhitungkan dalam pengambilan cuti besar berikutnya. Hal-hal yang lain yang terkait dengan cuti besar adalah: 1. Selama menjalankan cuti besar, pegawai negeri sipil yang bersangkutan tetap menerima penghasilan penuh. Kedua, pegawai negeri sipil yang menjalankan cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan. Selanjutnya, jenis cuti adalah cuti sakit. A. Syarat-syarat cuti sakit. 1. Cuti sakit diberikan kepada pegawai negeri sipil. Kedua, pegawai yang bersangkutan harus memberitahu alasannya. Ketiga, pegawai yang bersangkutan telah mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang. Lama cuti sakit. 1. 12 hari. Pegawai yang bersangkutan harus memberitahu atasannya. Kedua, 3 sampai dengan 14 hari, pegawai yang bersangkutan harus melampirkan surat keterangan dokter. Ketiga, 15 hari sampai dengan 1,5 tahun, pegawai yang bersangkutan harus melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk. Jika lebih dari 1,5 tahun tidak sembuh, kesehatan pegawai yang bersangkutan diuji oleh dokter yang ditunjuk. Kemungkinan tindakan yang diambil berkenaan dengan hasil pengujian kesehatan tersebut adalah: A. Pegawai yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan dengan mendapatkan uang tunggu apabila ada harapan sembuh. Kemudian yang B. Pegawai yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS jika tidak ada harapan sembuh. Selanjutnya yang kelima, 1,5 bulan untuk gugur kandungan. Kemudian yang keenam, cuti sakit karena kecelakaan dan membutuhkan perawatan diberikan sampai pegawai yang bersangkutan sembuh. Selama cuti sakit, pegawai mendapat penghasilan penuh. Keempat, jenis cuti berikutnya adalah cuti bersalin. A. Pengertian cuti bersalin. Cuti bersalin merupakan cuti yang diberikan atau diajukan karena alasan bersalin atau melahirkan bagi pegawai perempuan. B. Syarat-syarat cuti bersalin. Cuti bersalin diberikan kepada pegawai negeri sipil wanita. Kedua, cuti bersalin hanya berlaku untuk persalinan pertama, kedua, dan ketiga. Sedangkan untuk persalinan anak keempat dan seterusnya, cuti diberikan di luar tanggungan negara. Ketiga, pegawai yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti. Keempat,
pegawai yang bersangkutan telah mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang memberikan cuti. Lama cuti bersalin. Cuti bersalin diberikan selama 1 bulan sebelum persalinan dan 2 bulan sesudah persalinan, dan selama cuti bersalin pegawai yang bersangkutan tetap mendapatkan penghasilan penuh. Jenis cuti berikutnya adalah cuti karena alasan penting. A. Syarat-syarat cuti karena alasan penting. 1. Cuti ini diberikan kepada setiap pegawai negeri sipil. Kedua, alasan yang penting dipergunakan dalam cuti ini yaitu A. Bapak, ibu, suami atau istri, anak, adik, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia. B. Salah seorang anggota keluarga meninggal dunia dan menurut ketentuan pegawai negeri yang bersangkutan harus mengurus hak anggota keluarganya yang meninggal dunia itu. C. Pegawai yang bersangkutan melangsungkan perkawinan yang pertama. D. Alasan penting lain yang ditetapkan oleh Presiden. 3. Pejabat yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang. 4. Pejabat yang bersangkutan telah mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang. Lama cuti karena alasan penting diberikan maksimal selama 2 bulan. Hal-hal yang terkait dengan cuti karena alasan penting adalah apabila keadaan mendesak sehingga keputusan dari pejabat yang berwenang belum turun, maka pejabat tertinggi di tempat kerja pegawai negeri sipil yang bersangkutan dapat memberikan izin sementara, yang kemudian disampaikan kepada pejabat yang berwenang. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, pejabat yang berwenang segera memberikan keputusan cuti karena alasan penting bagi pegawai yang bersangkutan. Nomor 6. Cuti di luar tanggungan negara. Adapun dasar hukum dari cuti di luar tanggungan negara adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Yukto, kemudian Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dan sekarang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang cuti pegawai negeri sipil. Adanya surat edaran kepala BAKN Nomor 01/SE/1977 tentang permintaan dan pemberian cuti PNS.